Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Sahabat-sahabat, langsung saja. Saya di sini mendapat informasi, telepon oleh warga bahwasanya di sini ada persaingan. Ya, kita langsung saja ke poinnya saja, sahabat ya. Di sini ada persaingan. Yang mana ini tadi ini kolam pemancingan sangat luar biasa. Ya, ini kolam pemancingan sangat luar biasa. Tadinya jaya, namun seiring waktu berjalan, di dalam persaingan tersebut ada orang yang tidak suka, ya. Ada orang yang tidak suka dengan adanya pemancingan ini karena yang lain juga membuka pemancingan. Dan akhirnya dia menggunakan berbagai macam cara untuk agar pemancingan ini sepi. Tidak ada lagi orang yang ingin mancing di sini. Tentunya di sini juga orang tersebut memberikan suatu imbalan kepada paranormal, ya, dukun-dukun tersebut, agar bagaimana caranya pemancingan ini sepi dan pindah ke tempat pemancing lain. Oke, buat sahabat-sahabat semua, ya. Dan tentunya saya di sini ingin membantu warga yang membutuhkan pertolongan saya, karena pada sejatinya kita sebagai manusia ini saling tolong menolong, saling bantu membantu. Dan yang pastinya juga, ya, kehadiran saya di sini sahabat-sahabat, dan tentunya minta doa dan dukungan buat sahabat-sahabat semua agar setiap perjalanan saya menemui orang-orang yang sesat ini, saya bisa mengatasinya. Ya, jadi ini tadinya kolam pemancingan lebar luas sahabatnya bisa dilihat. Namun kata si pemilik, ini sering didatangi oleh orang-orang berpakaian seperti dukun, menanamkan sesajen, menanamkan tanah kuburan, dan akhirnya seperti ini. Kolam ini bangkrut, kolam ini tidak terawat lagi, dan yang pastinya orang yang mempunyai kolam ini meminta bantu kepada saya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dia sering melihat sosok, ya, sering bertapa di sini, sering berkeliaran di sini, sering berkeliling di sini. Nanti akan coba saya ungkap tabir dari apa yang sebenarnya terjadi. Ya, inilah hidup, persaingan pasti ada. Jadi buat sahabat-sahabat, tentunya juga di dalam beberapa hari saya menemui orang-orang yang sangat luar biasa, karena Maha Guru sendiri sudah turun ke depannya. Dan tentunya ini pasti ada sangkut paut, karena Maha Guru ini mempunyai sangat banyak selir-selir, sangat banyak orang perewangan, sangat banyak anak buah, sangat banyak antek-anteknya. Jadi saya himbau kepada Bangka Lampung untuk mengatasi antek-antek dan anak buah-buahnya Maha Guru ini. Selain kita membantu kepada sesama, kita juga tentunya berada di jalan kebenaran, menobatkan, mengajak ke jalan yang benar, ya. Karena pada sejatinya orang-orang seperti ini tuh menyimpang, menganut ilmu-ilmu sesat. Dan yang pastinya saya juga himbau kepada sahabat-sahabat semua, jangan pernah untuk mendatangi itu, karena itu perbuatan syirik tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Ini tadinya ini sangat luas, orang beratus-ratus bahkan beramai-ramai memancing di sini. Itulah tadi, ya, saya merasa terpanggil, merasa tertantang katanya. Di tiap malam selalu ada orang-orang di sini. Dari tadi saya tunggu sih, belum juga muncul. Mungkin dia agak malaman sahabatnya, karena di sini lagi videonya malam, dan juga saya tidak membawa kameramen saya. Lumayan, namanya hidup itu selalu ada persaingan. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kita berusaha. Nang apa kowe nang kene? Rupanya pucuk bikin tahu lembut di Batam. Orang yang kita nantikan, orang yang kita tunggu-tunggu sudah tiba. Siapa Anda? Kowe enggak perlu tahu aku siapa. Saya tidak perlu tahu Anda siapa. Tahu tidak kenapa saya berada di sini? Kowe telah menggangguku. Justru kau yang mengganggu warga.
sampai begitu tidak ada lagi orang satu pun yang bahkan kering seperti ini. Tanpa sakot foto ay kue ikut tangan. Iya, saya ikut Campur. campur. Saya tetap ikut campur karena warga tersebut menghubungi saya meminta pertolongan kepada saya. Selain saya memberantas preman-preman, saya juga memberantas dukun-dukun sesat termasuk antek-antek dari Mahaguru. Apakah Anda ada kaitannya dengan Mahaguru yang sudah turun ke Padepokan? Apa Anda tertawa? Hmm, Omonganmu. iya. Saya curiga. Wani-wani ini perak nantang tuh. Saya tidak menantang Anda, ya. Saya tidak menantang Anda. Namun perbuatan Anda seperti ini tuh sangat merugikan. Usaha yang begitu besar, pendapatan yang begitu banyak, tiba-tiba bangkrut dan tutup seperti ini. Kalau bukan ulah Anda, siapa lagi? Karena di sini kan banyak persaingan usaha pemancingan di sini. Tentunya Anda pasti berbuat yang tidak-tidak, menanamkan tanah kuburan, ya, atau mengguna-guna, atau Anda mempunyai pengasihan agar orang-orang yang memancing ini tidak mau lagi. Lantas kue merini arah usil-usil aku. Saya cuma ingin mengobrol dan mengajak Anda. Hentikanlah perbuatan seperti ini. Kasihan orang yang mempunyai usaha. Dia punya anak istri, dia punya keluarga yang ingin dicukupi kebutuhan. Kalau sudah seperti ini bagaimana lagi? Utang banyak. Ya, gak usah ikut campur urusanku. Tidak usah ikut campur urusan. Ketika ada kezoliman di depan mata, kalau saya diam, kalau saya tidak bertindak, maka itu akan menjadi dosa tersendiri bagi saya. Kau adalah salah satu dari antek-anteknya Mahaguru. Apakah benar? Kalau benar, lantas biar basmi ngono. Ya, memang semua ini ada kaitannya dengan Mahaguru yang telah turun ke Padepokan. Tentunya kalian tidak suka dengan preman-preman yang tahu. Tentunya kalian juga tidak suka dengan kehadiran saya yang selalu menghalangi setiap langkah-langkah sukses kalian. Tentunya di beberapa video saya juga sudah saya bahas antek-antek dari Mahaguru. Namun Mahaguru ini kan banyak sekali anak buah prewangannya. Jadi salah satunya Anda. Selain Anda mengikuti apa kata Mahaguru, Anda juga tentunya memasang tarif-tarif kepada manusia yang ingin membantu atau yang ingin tahu santet guna-guna, tentu begitu. Dan kue foto ay nang kini kue. Cari mati. Wow, cari mati. Ini tepat jam 12 malam. Tidak ada orang lagi yang berani di sini. Tapi saya coba beranikan diri agar permasalahan ini selesai, agar semuanya clear. Jadi selain dia ini anak antek-anteknya Mahaguru, sobat semua, dia ini juga menerima job dari orang-orang yang ingin minta pesugihan, santet, tumbal dan lainnya. Seperti ini pada sepatu. Ini orang yang berada di sana. Apa kau merini arah jalur pesugihan karo? Saya rasa saya tidak perlu untuk melakukan pesugihan kepada Anda, karena saya tidak suka dan tidak mau cara-cara yang seperti ini. Lebih baik gue lu ngotot ini. Lebih baik saya pergi dari sini. Iya. Lantas kalau saya pergi enak sekali loh, menyesatkan dan mengembalkan orang. Menyusahkan orang seperti ini. Apa salah orang ini sehingga tutup seperti ini? Tidak ada lagi yang mau mancing di sini. Kue orang saya ikut campur. Gak usah ikut campur. Kalau saya ikut campur, kenapa? Foto ay kue arah mati. Sama saja saya mencari mati. Kue sombong sekali di sana. Mentang-mentang kue punya Mahaguru dan kalian juga mempunyai ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Mahaguru. Pada sejatinya ilmu-ilmu tersebut
kalian salah gunakan. Untuk apa kalian menyalahgunakan ilmu-ilmu tersebut? Biar supaya kaya. Biar sebagai Nah. semuanya demi keduniaan, demi uang. Kalau model manusia seperti Anda ini, sekalipun gunung emas yang diberikan kepada Anda, sekalipun dunia dan seisinya yang diberikan kepada Anda, maka Anda tidak akan pernah bersyukur. Tidak akan pernah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tuh haus dengan keduniaan. Saya tidak akan pergi dari sini. Dan yang pastinya, kau cabut semua apa yang kau tanam di tempat ini. Cabut apa itu tanah-tanah kuburan, ya, seperti kau menanam boneka juga di sini ya. Jadi orang sini tidak bisa melihat secara langsung bahwa sini ada kolam pemancing. Dan yang pastinya, aku tahu kau utusan dari Maha Guru yang ingin membinasakan kamu bersama bangsa. Pas kebetulan malam iki detik iki, gue akan tak pateni. Silahkan. Saya juga pengen tahu. Sombong kepada sesama manusia. Jika kau bisa menyesatkan manusia selama manusia. Ingat, Maha Guruku akan tekan ini. Gitu. Maha Guru kau akan berada di mana-mana. Tidak masalah. Dan yang pastinya saya selalu berpegang teguh kepada keyakinan saya dan kepada sampai mana ilmu yang diberikan oleh Maha Guru. Sombong sekali gue. Aku tidak sombong, ya. Aku hanya menjalankan perintah. Masyarakat membutuhkan saya, sebisa mungkin akan saya selesaikan. Di mana di depan mata saya ada beliau seperti yang saya hadapi. Apabila kau memang bisa menyantet, mengirim banaspati, meneluh, bahkan kau bisa membunuh tanpa menyentuh, silakan. Saya sudah berada di depan kau. Masa ono pukulanmu. Oh, iya. Mendingan kue lu ngetokin. Aku belum mengeluarkan semuanya apa yang kau miliki. Aku juga belum menggunakan tasbih tolak balak untuk Anda. Namun saya peringatkan lagi kepada Anda, ya, belum pertarungan ini dulu. Lebih baik Anda bertobat. Apa kue ngomong karo aku bertobat? Iya, saya mengajak Anda bertobat. Sudahilah ilmu-ilmu seperti ini, karena ilmu seperti ini tidak akan bisa digawa mati, tidak berguna. Kue menurut kue, Iya, menurutku menurut kau itu bagaimana? Itu berguna. Kau itu hanya menyesatkan saja manusia-manusia yang ingin diajak. Kau hanya membutakan mata hati mereka. Yang kau nilai hanyalah rupiah, uang, keduniaan, tanpa kau peduli bagaimana penderitaan keluarga anak itu yang kau tumbal. Bukan itu perbuatan dosa. Itu perkataan kau, itu perkataanku. Kalau kau memang susah dinasihati, silakan keluarkan semua apa yang kau miliki. Aku peringatkan. Hah? Aku peringatkan sekali lagi kepada kau. Sudahilah kau. Hah? Mendalami. Bahkan kau mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Mau sampai kapan kau ikut Maha Guru kau? Kau tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu.
Sudah berapa banyak korban-korban yang menjadi tumbal kan? Hah? Sudah berapa banyak? Sudah banyak. Setiap korban yang kau tumbalkan, setiap pasien yang datang kepada kau, maharnya berapa? Gue nggak perlu tahu. Mari piro. Tidak perlu tahu. Dan yang pastinya orang-orang seperti Anda tidak layak menjadi panutan atau tidak patut dicontoh. Sampean iki Iya. yang tidak patut cocok. Kalau Anda belum puas dengan apa yang saya keluarkan, silahkan keluarkan apa yang Aduh sombong sampean. saya tidak sombong. Ya, saya hanya menjalankan tugas saya di jalan kebenaran. Itu saja. Jalankan tugas gue ngomong. Iya. Tapi tugasmu ini akan sia-sia. Itu yang bagaimana? Sia-sia. Saya berada di jalan kebenaran. Orang meminta pertolongan kepada saya. Baik. Ya. Gue rasakan ilmuku ini. Mati kue. Cuma segitu kemampuan kak. Hah? Jadi aku belum semua yang mengeluarkan. Aku ini mengetes kue sesuai. Oh, mengetes saja. Kalau Anda mengetes, maka ya. Jadi kita cut sebentar ya. Segitu aja. Baru 15 ya. Baru 15 ya. Ini. Terus iki bahasanya piye? Bahasanya gimana nih? Bangsanya. Nah, Ya terus, serang aja terus. terus ya. Iya. Gue tidak mau pergi dari sini. Serang ngocet, serang ngocet. Oke. Jadi kau tidak mau untuk bertobat? Lebih baik kue lu ngotok kene. Aku tidak akan pernah pergi dari sini dan aku tidak akan pernah melangkahkan kakiku dari sini sebelum kau memang benar-benar menyudahi pekerjaan yang sangat sesuai. Kue pakai kepala untuk kene. Lebih baik kue lu ngotok kene sebelum kue jadi main. Ngerti? Sebelum saya jadi maksiat katanya sahabat-sahabat ya, lebih baik saya pergi dari sini katanya. Jadi sahabat-sahabat sedikit saya jelaskan ya. Ini adalah satu antek-antek dari Mahaguru. Selain dia ini ingin menumbangkan Bang Lampung bersama tim spiritual, dia ini juga mendapatkan panggilan-panggilan dari orang-orang yang membutuhkan santet, guna-guna, teluh ya. Jadi saya ini merasa terpanggil karena salah satu warga yang mempunyai kolam ini ya, ini kolam pemancingan sangat luar biasa tadi ramai ya. Karena ulah dia ini, karena permainan dia ini yang menanamkan seperti boneka santet, tanah kuburan, sehingga tempat ini menjadi sepi. Persaingan tadi ya. Ini yang harus kita selesaikan. Sudahi seperti ini karena ini perbuatan yang kotor. Ngerti kau? Iya. Tidak pantas kue ngomong kalau Tidak pantas bagaimana? Jelas-jelas ini perbuatan yang tercela, yang tidak dibenarkan dari ajaran agama manapun. Kenapa Anda begitu sombong? Apa merasa Anda mempunyai maha guru yang tidak akan pernah mati? aku iki merasa kuat, paling kuat di dunia iki. Merasa paling kuat di dunia ini. Tidak Yo. ada bisa menyaingi kau. Bahkan orang-orang yang pernah mendatangi dan berhadapan dengan manusia ini, sahabat-sahabat semua ya, tumbang katanya. Ya yang dihadapinya sekarang beda. Yang dihadapinya sekarang ini Gus Arya, sahabat semua ya. Kita akan coba sebesar apa ilmu dia yang dia pelajari di atas gunung, di goa, bahkan di hutan-hutan. Nah, orang yang menyalahgunakan ilmu sehingga sombong, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling kuat. Bahwasanya hidup ini pasti ada akhir. Ingatlah pengadilan setelah dunia di sana.
bahwa semua apa yang kita lakukan di atas bumi ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, termasuk perbuatan kau yang tercela. Banyak ngomong juga gue. Susu tak paten kan. Keluarkan semua yang kau miliki. Maju. Aku tidak akan gentar melatih Tidak kue. akan gentar, tidak akan pernah mau bertobat, tidak akan pernah mau mundur, Aku tidak akan mundur sama sekali. tidak akan mundur sama sekali. Silahkan. Kalau kau belum puas, akan saya ladeh sebagai semangat ini yang kau miliki. Kenapa sih aku gak bisa bergerak lagi? Itulah akibatnya kau menentang ilmu-ilmu Tuhan, ilmu-ilmu Allah. Bangun kau. Apa cuma segini kemampuan yang kau miliki sehingga kau butuh sombong menunjukkannya kepada sama manusia? Ilmu itu tidak perlu disombongkan, ya tidak. Untuk apa kita menyombong-nyombongkan apa yang kita miliki? Kesabaranku rantai. Iya. Oke. Menghadapi kue. Iya. Sangat Kau, mudah. kau mau pergi atau mau saya teparkan di sini? Jangan bangga kue di sana. Iya. Aku urung apa-apa aja. Urung apa-apa? Ilmu guru tak tahu kabeh. Oh, ilmu kau belum kau keluarkan semua. Hebat apa guru kau mengenalkan ilmu kepada kau? Sudah aku bilang kepada kau, sudah hilang perbuatan seperti ini. Tidak ada gunanya. Sekarang saya himbau kepada anda, cabut semua apa yang kau tanam itu. Ya, kau himbau juga kepada antek-antek semuanya, pereng-perengan kau, bahkan rekan-rekan kau, ya, utusan dari Maha Guru. Jangan pernah sekali-sekali untuk mendatangi saya. Jangan sekali-sekali untuk berhadapan dengan saya. Kalau tidak, kalian akan kuhabisi. Ya. Aku tahu Maha Guru mempunyai antek-antek yang sangat luar biasa, ya, dukun-dukun yang banyak, selir-selir yang begitu banyak. Aku tahu, tapi ingat, ya, ilmu hitam tidak akan pernah melawan kekuatan sang pencipta. Jadi jangan sombong di sana. Ya, kita hidup di dunia ini tidak lama. Apa yang kita sombongkan? Bahwasanya semua akan kembali kepada sang pencipta. Aku ini Tidak akan pernah mati. ilmu lebih sakti. Lebih sakti, tidak akan pernah mati kau. Benar. Itu hati kau saja, kolbu kau saja yang tertutup, ya, sehingga kalian tidak pernah mau menerima kebenaran. Kalian merasa sombong, kalian merasa berkuasa, kalian merasa hebat, kalian merasa ilmu kalian lah yang paling tinggi. Aku tidak kelam bertobat terus.
kau begitu keras hati, begitu gelap hati kau diselimuti oleh keduniaan sehingga membukakan mata hati kau tidak bisa menerima kebenaran. Bapak bisa mengujiku. Dan serai. Kita kunci sobat ya. Alhamdulillah sahabat ya, sudah kita kunci. Nanti kita akan sadarkan, kita ajak ngobrol baik-baik. Apabila dia mau bertobat, syukur alhamdulillah ya, ikut bersama kita menjadi orang yang benar, menjadi orang umum seperti kita semua. Jadi apabila dia tidak mau bertobat, nanti setelah kita sadarkan, maka tidak ada cara lain selain mencabut ilmunya, menemparkan, kita tewaskan sahabat semua ya, atau kita suruh pergi dari sini agar tidak lagi ya mendatangi tempat ini. Jadi pastinya kita akan cabut ilmunya. Jadi buat sahabat-sahabat semua ya, ini adalah salah satu antek-antek dari Maha Guru. Selain dia ini ingin membasmi kita, membasmi Bangir Lampung ya, dia ini juga mendapat panggilan-panggilan dari masyarakat dan warga ya, bahwasanya yang membutuhkan pertolongan kepada manusia ini ya, tentunya pertolongan dalam hal keburukan ya, menyantet, guna-guna, teluh dan yang lainnya. Alhamdulillah ya, kita bisa mengatasinya. Jadi sahabat-sahabat semua, warga di sini dia mempunyai kolam pemancingan ini. Tadinya begitu ramai, tadinya begitu heboh ya kolam ini ya, sehingga sepi seperti ini, tidak ada lagi yang mengunjungi sampai kering seperti ini lahannya ya, kolamnya. Kenapa? Karena ini persaingan bisnis. Jadi orang itu ada yang surik, ada yang sirik, ada yang tidak suka ya dengan kemajuan seseorang, dan akhirnya menggunakan berbagai macam cara untuk agar orang itu bangkrut ya. Jadi tugas kita di sini, saya sini untuk menyadarkan orang-orang yang seperti ini sahabat semua ya. Jadi alhamdulillah saya juga membawa tasbih tolak balak ya. Dia tidak bisa. Saya tahu kekuatan dia sangat luar biasa sahabat semua. Menghantam saya bisa merasakannya karena ini salah satu dari antek-antek Maha Guru. Jadi nanti akan kita sadarkan, akan kita ajak bicara baik-baik. Apabila dia tidak mau, kita bereskan. Karena waktu ini sudah malam, saya juga ngeri di sini ya. Auranya sangat luar biasa. Tidak seperti biasanya ya. Saya ini melakukan malam hari ini jarang ya. Karena saya juga takut dengan kematian sahabat semua ya. Alhamdulillah saya bisa untuk mengatasi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bangun ya. Sini. Bagaimana? Saya tidak licik. Ya, saya hanya memberikan pelajaran sedikit kepada Anda. Ya. Bahwasanya kau mau bertobat atau tidak? Kau mau bertobat atau tidak? Tidak. Kau sudahi berguru, menimba ilmu sesat seperti yang kau jalan. Tidak. Aku tidak akan bertobat. Tidak akan bertobat. Mau sampai kapan kau tidak akan bertobat? Katanya. Sampai kau abadi. Sampai aku akan membasmi para kau. Oh, jadi dia tidak akan pernah bertobat sebelum dia ini membasmi Bangir Lampung dan seperti yang lainnya. Tidak masalah. Kalau kami memang mempunyai keilmuan bisa menumbangkan kami, silahkan. Kami juga tidak akan gentar dan tidak akan mundur sedikit pun dari medan peperangan ini. Ya. Ya. Kau lepas. Saya penasaran juga guru seperti Anda, seperti apa yang Anda mempunyai guru. Saya penasaran kan. Temukan dengan saya. Kalau kau tidak senang dengan pertemuan ini, silakan. Saya tunggu 1 kali 24 jam di mana kau ingin mengajak tarung. Apabila perlu kau turunkan, kau ajak antek-antek dari Maha Guru atau datangkan guru kau ke hadapan saya. Sebesar apa ilmunya akan saya hadapi. Menyesal. Akan menyesal apabila saya tidak mau menuruti apa kata kalian. Saya akan tetap membasmi, memberantas dan menggagalkan niat-niat buruk kalian. Karena masyarakat itu tidak ada salah. Mereka hanya mempunyai usaha sedikit untuk keluarga. Jadi saat kalian datang, maka ketika usaha itu mengalami kehancuran, penurunan secara drastis, otomatis mau
Silakan datangkan Maha Guru kalau pergi, dia menghilang. Ini kan orang-orang yang syirik. Jadi dia pergi, dia tidak mau. Tadi sok-sok nantang saya pertemuan di sini katanya. Seperti itu, ya, menghadapi kita ya. Tunggang langgang dia. Nanti dia itu laporan lagi dengan sahabat-sahabatnya yang lain, dengan kawan-kawan yang lain, atau dia laporan dengan Maha Gurunya. Ada seseorang yang ingin menumbangkan dia, ada yang ingin, seseorang yang ingin membunuh dia. Tidak ada masalah sahabat-sahabat. Selagi kita masih berada di jalan kebenaran, tentunya saya akan sekuat tenaga saya sampai titis darah penghabisan. Saya akan tetap berjuang di jalan kebenaran ya. Dia sudah pergi, sudah lari. Manusia seperti ini tidak layak hidup di muka bumi. Kita ajak tobat, kita ajak baik-baik, dia tidak mau ya. Bahkan dia merasa dirinya itu hebat, kuat, gagah, perkasa, tidak pernah mati katanya kan. Inilah orang-orang yang menyesatkan sesama manusia, yang dipikirannya hanya uang dan uang, kepuasan, sombong, merasa ilmunya sudah tinggi ya. Ilmu-ilmu seperti ini tidak akan pernah dibawa mati. Karena apa? Karena yang ditanamkannya hanyalah kejahatan, keburukan kepada sesama manusia ya. Sedangkan di agama kita tidak mengajarkan semua itu. Tentunya sama sependapat dengan agama-agama yang lainnya juga ya. Jadi buat sahabat-sahabat semua, saya ingatkan sekali lagi pada sahabat-sahabat, jangan pernah untuk mendatangi itu, karena itu perbuatan syirik. Perbuatan syirik tidak akan pernah diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala ya. Berkonsultasilah dengan orang yang tepat ya. Bisa berkonsultasi dengan saya, silakan hubungi WA pribadi saya. Di channel YouTube saya sudah ada tercantum nomor WA pribadi saya. Nanti itu kita akan berkonsultasi tentang dunia, tentang rumah tangga, tentang jodoh, tentang usaha, tentang perdagangan, persaingan ya. Tentang kesehatan, itu yang pasti ya. Jadi buat sahabat-sahabat semua ya, doakan terus. Di setiap perjalanan saya bisa untuk menyadarkan dan menumpas orang-orang yang jahat seperti ini. Karena apa? Karena Maha Guru ini sangat banyak sekali antek-anteknya yang diturunkannya ke dunia ini ya. Dari gunung itu turunkannya semua. Karena apa? Karena dia ini tidak suka kita menobatkan preman, kita menobatkan dukun, kita menghalangi setiap perjalanan mereka ya. Tentunya perjalanan yang sesat mereka itu. Jadi tugas kita ini, kalau bukan kita, kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi sahabat semuanya? Jadi saya pribadi, Gus Arif Pamungkas, sampai kapanpun, sampai nyawa saya berpisah dengan raga, saya akan tetap ya menumpas, membasmi orang-orang yang zolim, orang-orang yang tidak berada di jalan koridor Islam ya. Jadi buat sahabat-sahabat semua, dukung terus ya perjalanan saya, doakan terus ya di setiap langkah saya menghadapi orang-orang seperti ini. Dan juga tentunya untuk sahabat-sahabat semua, selalu saya doakan kesehatan, murah rezeki, panjang umur, nikmat iman dan Islam tentunya ya. Setiap sujud terakhir saja saya selalu mendoakan sahabat-sahabat semua, karena saya tanpa sahabat-sahabat juga saya bukan siapa-siapa ya. Dan yang pastinya untuk sahabat-sahabat semua, jangan pernah tinggalkan sholat ya, itu kunci yang pertama. Apapun masalahnya, sholat. Dan yang pastinya saya di sini akan pergi ke arah utara, akan melanjutkan perjalanan. Karena yang masuk WhatsApp di saya itu sangat banyak sekali meminta pertolongan. Sebisa mungkin kita ya, apabila kita bisa menolong, apabila ada waktu akan kita tolong, akan kita bantu ya. Namun apabila tidak bisa, ya mungkin di lain waktu. Jadi buat sahabat-sahabat semua, terima kasih. Video ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.